Maka dari itu Allah menguji manusia, maka dari itu Allah memberi bala kepada manusia. Sebenarnya itu indah bagi manusianya, bukan buruk bagi manusianya. Contoh, seumpama Anda tidak diuji oleh Allah, dikasih nikmat terus seperti Fir'aun yang tak pernah dikasih kesulitan, maka Anda selamanya akan lupa dan tambah jauh dari Tuhan, ya kan? Betul sekali, Kang, betul. Maka dari itu Allah adakan ujian, diadakan bala kepada manusia supaya apa? Supaya manusianya tidak angkuh lagi kepada Tuhannya. Contoh, Fir'aun pun ketika tenggelam, keangkuhannya sudah runtuh. Ya Musa, aku beriman kepada Tuhanmu, ya kan? Kenapa? Karena diuji tenggelam itu tadi. Maka ia lari kepada Tuhannya, kan? Betul sekali, Kang. Jadi semua ujian itu sebenarnya indah. Agar apa? Agar manusia terlepas dari angkara murka. Apa ini? Sebenarnya begini, Kang, ya. Iya. Tambah nih. Di saat Mau saya tanya sekolah di silakan. Tirjahar, Lanjut. saya itu seakan-akan ada di lautan dengan napas ini, berarti saya seperti air. Maksudnya air itu jasmani, yang ini yang angin, yang rohani, seakan-akan begitu, Kang, paham kemarin. Seakan-akan ya. Jadi sebenarnya kita tiap hari itu dengan hidup ini kita nyambung terus, kita cuman nggak merasa. Iya. Manusia sudah bersama Tuhannya, tapi manusia tidak terasa, seperti ikan yang sudah di dalam air, yang hidup di dalam air, ikan yang tercipta dari dalam air, kok masih mencari air, padahal sudah di dalam air, padahal sudah hidup dengan air, bergerak ke sana dengan air, bergerak ke sini dengan air, melakukan ketaatan dengan air, melakukan kemaksiatan dengan air, ke kanan, ke kiri dengan air, ke atas, ke bawah dengan air. Ya enggak, Mas? Betul sekali, Kang. Betul sekali. Oke, silakan. Jadi kalau sudah jadi air, ya enjoy saja melihat ikan. Kenapa? Ikan tanpa air maka tak akan ada. Ikan tanpa air maka tak akan bergelar. Iya enggak, Kang Mas? Betul sekali, betul sekali. Ini Kang Mas ada pertanyaan. Katanya kalau ngaji, apa Kang Mas? Bacakan Kang Mas dulu, Kang Mas. Yang keras. Katanya kalau apa ini? Kalau ngaji, apa yang kurang jelas karena dengan baju ini, kan? Iya, bajunya. Nah, kalau gini. Kurang, harus kena yang hitam yang di bawah, hitam yang kurang naik. Harus begini ya. Lah. Betul. Yang di atas tapi kan, yang di atas sedikit. Kurang kata sedikit. Katanya. Iya nih pertanyaannya. Katanya kalau tidak boleh mengartikan sendiri, apalagi dengan logika sendiri. Harus ada guru. Ya. Kalau belajar sendiri ya akhirnya hawa nafsunya sebagai ustadz atau sebagai kiainya atau sebagai mursyidnya. Maka pemahamannya versi hawa nafsunya. Maka ketika sudah berguru, maka bisa dilepaskan burungnya yang selama ini terpenjara itu. Ya enggak, Kang Mas? Betul sekali, kan. Karena belajar sendiri dia masih manusia, kan, ya. Ya kalau dianya sudah nggak ada, ya Allah lah gurunya. Iya. Maknanya sejak dari tanah dulu sampai sekarang ya bersama gurunya, tapi tidak menyadarnya, ya kan? Assalamualaikum Bu Yasmin. Waalaikumsalam. Ya, silakan ngobrol dengan Kang Mas ini. Sudah menyimak kajian kita hari ini? Udah, dari tadi udah. Alhamdulillah. Yuk silakan. Kita bermudzakarah agar tambah luas kepahaman ini dan semoga bisa memberi manfaat kepada kita semua yang hadir di room ini. Silakan Kang Mas dan Bunda, saling kenal dulu lah.
Salam kenal Mbak ya. Salam kenal dari saya. Iya Mas, salam kenal dari saya, Bu Syarifah Aini dari Sumatera Utara. Iya, salam kenal. Saya dari Probolinggo. Oh jauh ya Purbolinggo. Jauh sekali. Tetangga Jawa Timur. saya. Jawa Timur. Dekat itu Tanggal dengan semuanya. Kang Mas. Iya, dekat dengan kota Pasuruan. Iya. Kang Fauzan Probolinggonya mana? Saya Python. Oh, Sudah mulai Python. perbatasan Kang Iya. Mas. Python. Bagus Python itu ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang bila dikaji dari atas, dikaji dari Allah, memang semuanya nampak, rahasia semuanya terbongkar, ya Kang Mas. Betul sekali. Betul. Rahasia ma'rifatullah Sangat. terbongkar. Rahasia hakikatullah terbongkar. Rahasia tarekatullah terbongkar. Apalagi rahasia syariatullah terbongkar. Syariat inilah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul untuk seluruh manusia. Apa gunanya? Bahwa menyadarkan kepada setiap diri manusia bahwa syariatmu selama ini loh syariatullah. Bukan syariat yang manusia sendiri, ya enggak Kang Mas? Betul sekali Kang, betul. Agama apapun Anda, siapapun nama-nama Tuhan Anda, bila Anda menyadari ini, maka inilah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin. Islamnya di sisi Allah. Maknanya Islam itu apa sih? Menyerahkan dirimu. Tapi selama ini saya Islam di sisi Abdul Halim, tidak mau menyerahkan Abdul Halimnya, bahkan Abdul Halimnya menyerahkan diri, menyerahkan hidup dan badannya hanya kepada iblis. Ya akhirnya selamat kepada iblis. Pasti seluruh apa yang dilakukan linas, ya enggak? Dudukku karena aku, linas. Rokokku karena aku, bicaraku karena aku, semuanya karena aku. Maka selama itu juga manusia tak akan pernah terima bila Allah lah Tuhannya seluruh manusia. Ya enggak Kang Mas? Bunda? Betul sekali, betul. Betul sekali. Ya Kang Mas, lanjut. Setiap pencerahan ini jadi dari awal sampai akhir semuanya tidak bisa dipatahkan, semuanya sudah betul. Jadi hanya diam mendengarkan saja sudah kan. Kalau ada karena dalil bilang nambah juga dan, enggak, cuma ikut saja. Karena sanadnya jelas. Bukan sanad abal-abal. Kalau selama ini kan sanadnya manusia kan sanad abal-abal. Manusia tidak tahu sendiri siapa yang disanatinya. Iya enggak Kang Mas? Iya betul sekali kan. Manusianya hanya mengikuti saja, maknanya apa? Mengimani, meyakini versi hawa nafsunya. Pokoknya yakin, tidak peduli apa yang diyakini. Halusinasi, padahal yang diyakini hawa nafsunya sendiri, ya enggak Kang Mas? Betul. Jadi bila sudah bersanadkan langsung kepada Allah, ternyata manusia-manusia, perwujudan manusia yang disanat-sanati oleh manusia, ternyata manusia seperti saya selama ini salah di dalam bersanat kepada makhluk yang tidak bisa apa-apa. Nabi Muhammad makhluk yang tidak bisa apa-apa. Kenapa tidak bersanatkan langsung kepada hidup yang menghidupi Nabi Muhammad dulu? Kalau kita bersanatkan kepada hidup yang menghidupi Nabi Muhammad dulu, maka tak akan ada bedanya hidup yang dulu dan hidup yang sekarang. Maka ketemulah kita dengan Muhammad Rasulullah. Ya enggak Kang Mas? Betul sekali, betul. Memang sangat berat, sangat mahal mencapai ini. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan harta, ilmu, amal, bahkan hidup dan badan kita dipertaruhkan untuk ini.
itulah sangat amat mahalnya ketemu Allah, sangat amat mahalnya masuk ke dalam surganya Allah. Iya enggak Kang Mas? Betul, perjalanannya benar-benar kalau kita kaji dari awal kan. Kayak saya dulu, dari Iya. saya itu sukses, sekarang saya nggak bisa apa-apa. Bahkan nggak kerja sudah 7 bulan kan. Bulan atau berapa, cuman saya sudah enjoy. Walaupun kata orang, saya males atau apa, terserah yang menilai saya. Tapi bagi saya, alhamdulillah sudah begini, sudah alhamdulillah masih dikasih hidup. Memang Walaupun kebanyakan, iya, lanjut. Kadang kalau boleh memilih, tapi nggak bisa memilih Kang ya. Betul. Kalau bisa, innalillahnya itu luar dalam. Jadi bukan hanya maknawi, tapi kehendak Allah kan lain. Kita kan nggak bisa apa-apa kan, cuma pasrah saja. Ya. Ya pasrah itulah innalillah Kang Mas. Iya betul. Contoh Anda saat sholat, katanya sholat khusyuk itu tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Tapi nyatanya ketika kita sholat, ingat hal-hal yang selain Allah. Contohnya ingat uang, ingat ngopi, ingat emas, ingat baju, ingat toko, ingat dagangan dan sebagainya. Iya enggak Kang Mas? Betul. Iya, nyata Mas. Sebelumnya begitu. Tapi itu semua bukan kekuasaan kita. Itulah khusyuk. Maknanya ingat apapun kita di dalam sholat kita. Kalau kita sudah kembalikan, ya Allah. Bahwa ingat apapun aku di dalam sholat. Itu semua bukan milikku. Itulah kehendak darimu. Bolak-baliknya hati datangnya darimu. Maka aku serahkan kembali kepadamu. Ya itulah khusyuk. Meskipun kita di dalamnya mengingat apa-apa. Kenapa? Karena ingatan kita bukan ingatan kita. Kalau tidak ada hidup, ya tidak ada ingat. Iya enggak? Iya. Betul. Memang kita biarpun khusyuk sholat itu pasti ingat kemana-mana. Itu kan nggak kuasa kita, kuasanya Allah. Betul. Terserah mau dia ingat apa-apa, terserah. Kembalikan kepada yang punya hidup itu sendiri, nggak usah risau. Ya itulah khusyuk itu. Sebelum kita mengenal, pasti kita habis sholat. Aduh, saya tadi nggak khusyuk sholatnya, ingat ini, ingat itu. Apakah aku berdosa? Apakah aku masuk neraka? Pasti dulu kayak gitu hatinya. Inggih punyai. Kadang begitu Kang ya. Iya. Kang Baujan kurang keras dikit suaranya. Oh, suaraku. Kalau saya kurang keras, Ustaz. Oh, keras sekali Bunda, menggelegar. Oh, mantap. Oh, saya gara-gara minum kopi ini kurasa. Headset dulu kan, biar lebih. Iya. Kurang dekat lah suaranya. Kadang-kadang Silakan. Kan ya. Dan dalam sholat, kadang-kadang kita lagi awal tuh kadang-kadang baca tahiyat. Jadi sebenarnya masih usali kita tahiyat. Pertama saya nggak tahu, saya tolak. Akhirnya saya ini. Oh begini kamu ya Allah, saya bilang lucu juga, mungkin kurang sopan. Oh begini, jadi ikut saja udah. Tapi kembali ke awal lagi, tetap seperti niatnya begitu kan.